Merasa sepi ya karena kita introvert, karena kita terlalu melihat perkembangan orang lain, meniru orang lain, ngikutin jejak orang lain. Padahal kebahagiaan orang lain belum tentu menjadi kebahagiaan kalian. Kesuksesan orang lain belum tentu bisa menjadi kesuksesan diri lu. Kesuksesan orang lain belum tentu menjadi kesuksesan diri kalian. Jalan orang lain belum tentu bisa menjadi jalan diri kalian. Perkembangan orang lain belum tentu bisa diterapkan sama kehidupan kalian. Lu melihat orang lain sukses kan belum tentu sukses. Lu melihat orang lain bahagia belum tentu bahagia. Maka dari itu, bila mana teman-teman merasa sepi, coba deh lakukan apa yang lu bisa, apa yang lu miliki. Isilah waktu luang yang ada sehingga ada kegiatan, ada proses untuk menuju sukses. Kesuksesan orang lain kan bukan kesuksesan diri lu. Kebahagiaan orang lain belum tentu menjadi kebahagiaan diri lu. Gak usah terlalu ngikutin perkembangan orang lain. Gak usah terlalu sibuk memikirkan orang lain. Coba fokus, gali potensi, fokus kenali diri. Ketika lu udah fokus, lu bisa berlari. Berlari kemana? Berlari menuju tujuan yang lu butuhkan. Di zaman serba modern, serba canggih seperti sekarang, banyak akses, banyak fasilitas yang mudah dan gampang dipakai, gampang dimiliki kebanyakan orang. Tapi tetap aja masih ada problem masalah tentang kesepian. Di sini teman-teman yang lagi menonton, apakah teman-teman kadang masih merasa diri kalian itu merasa kesepian walaupun banyak orang di sekeliling kalian, walaupun banyak akses yang kalian bisa pakai, walaupun di zaman sekarang serba canggih, serba modern, serba digitalisasi, banyak jalan menuju ke keramaian, tapi teman-teman masih merasa kesepian. Ada nggak ya? Ada nggak teman-teman yang masih merasa hal yang seperti itu? Masih merasa sendiri, masih merasa sepi, padahal teman-teman punya teman, punya akses internet, punya fasilitas, tapi teman-teman masih merasa kesepian. Kesepian itu bukan karena dia tidak ada teman. Kesepian itu bukan karena dia nggak ada akses di dalam kehidupannya. Kesepian itu tentang apa yang mau kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Konteks munculnya rasa kesepian itu berawal dari dasar perilaku yang mau kita perbuat, yang mau kita lakukan. Ya, kesepian itu muncul karena keegoisan juga bisa. Keegoisan ini kan penyebabnya banyak. Tentang pola pikir, tentang mindset, tentang keinginan, ya kan? Tentang tujuan. Kalau teman-teman belum ada tujuan yang pasti, apa yang mau lakukan, apa yang mau dimulai sama teman-teman, ya kalian masih merasa bingung, dan kebingungan itu akan menimbulkan sebuah rasa kesepian. Terus faktor yang membuat kalian merasa sepi di tengah keramaian ialah suatu hal yang kalian inginkan itu bukan sesuai apa yang kalian butuhkan. Terus pola hidup kalian terlalu mengacu kepada perkembangan orang lain. Kalian terlalu mengikuti perkembangan orang lain. Kalian terlalu mengiblatkan keinginan kalian sesuai dengan perilaku dan perkembangan orang lain. Masih meniru-niru pola hidup kalian tuh masih ngikutin perkembangan orang lain. Lagi asik-asik kayak gini ngonten, ada helikopter lewat. Iya, faktor yang membuat kalian masih merasa sepi padahal kalian di tengah keramaian ya karena kalian tuh terlalu terlena terhadap
sikap yang selalu mengikuti perkembangan orang lain, nggak sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, nggak memiliki prinsip dalam kehidupan pribadi, dan tolak ukurnya kehidupan kalian, tolak ukur perkembangan kehidupan kalian itu melihat perkembangan orang lain. Jadi masih meniru-niru, masih ela-elu melihat bahwa kebahagiaan orang lain ya kebahagiaan lo gitu. Masih ngebunglon kehidupan kalian. Seharusnya kalau kalian bisa lebih sibuk buat fokus terhadap diri kalian pribadi, maka kalian gak akan merasa sepi. Coba deh kalian lebih sibuk menyibukkan diri untuk menggali dan mengetahui seberapa besar potensi diri kalian, sejauh mana keahlian kalian, sejauh mana keinginan kalian, sejauh mana impian kalian, ya kan? Kalau impian kalian masih jauh ya berarti kan speed buat menuju ke sebuah tujuan ya teman-teman harus dipercepat. Ya kalau kita langkahnya cepat kan kita bisa sampai lebih cepat untuk mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu teman-teman kalau masih merasa sepi di tengah keramaian, teman-teman tuh harus mengenali diri dulu. Terus yang pertama itu tuh ya. Terus yang kedua, jangan terlalu mengikuti dari kebanyakan orang. Terus jangan terlalu menginginkan sebuah pencapaian yang orang lain capai. Kesuksesan orang lain kan bukan kesuksesan diri lo. Kebahagiaan orang lain belum tentu menjadi kebahagiaan diri lo. Gak usah terlalu ngikutin perkembangan orang lain. Gak usah terlalu sibuk memikirkan orang lain. Coba fokus, galih potensi, fokus kenali diri. Ketika lu udah fokus, lu bisa berlari. Berlari kemana? Berlari menuju tujuan yang lu butuhkan. Ya, karena kalau lu merasa sepi tuh konteksnya menjadi ketidakbersyukuran. Ya, orang yang merasa sepi itu karena orang yang merasa dirinya tidak beruntung, merasa dirinya tidak bisa apa-apa, merasa dirinya gagal, introvert. Nah, rasa-rasa pesimis tersebut kan karena teman-teman tuh terlalu fokus melihat perkembangan orang lain, bukan fokus menggali melihat perkembangan diri pribadi. Jikalau nih teman-teman fokus terhadap diri lu pribadi, fokus apa yang lu butuhkan, potensi lu apa, lu harus belajar apa, lu harus bagaimana biar lu bisa berkembang. Ketika lu udah berkembang, lu tahu arah tujuan langkah hidup lu yang selanjutnya. Dan ketika lu bisa menemukan sebuah kelebihan di dalam diri kalian, lu bisa menggali sampai lu menjadi ahli. Nah, proses-proses itu adalah proses di mana ada kegiatan di dalam keseharian lu. Maka kalian gak akan pernah merasa sepi di tengah keramaian. Orang yang masih merasa sepi, orang yang masih merasa sendiri padahal mereka di tengah keramaian, padahal mereka di tengah fasilitas yang memadai, padahal mereka di tengah kerumunan orang. Itu adalah orang yang selalu memikirkan perkembangan orang lain, masih meniru-niru perkembangan orang lain, masih ngebungklon dengan kebanyakan orang, tidak punya independensi, tidak punya komitmen dalam pribadi diri sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Maka kalau teman-teman kepingin hidupnya nggak merasa sepi, lu harus fokus dulu. Lu harus bisa mengenal apa yang lu bisa. Setelah itu lu kembangin, lu pelajarin sehingga lu bisa menjadi ahli di dalam potensi yang ada pada diri kalian. Potensi yang ada di dalam diri kalian. Kalau lu masih melihat perkembangan orang lain dan lu kepingin mengikuti terus, lu akan merasa introvert, lu merasa tidak bersyukur, lu merasa tidak bisa apa-apa. Ya udah, lu akan merasa sepi walaupun lu di tengah keramaian orang. Lu akan merasa sepi walaupun lu mempunyai fasilitas yang
seharusnya mencukupi buat ngelengkapin kesendirian lu. Hidup itu bukan tentang orang lain. Hidup itu bagaimana kita mengenali diri pribadi ketika kita bisa menjadi orang yang menggali kemampuan kita dan mengetahui kelebihan kita sehingga kita bisa menjadi ahli yang ada di dalam potensi diri kita. Ketika kita menjadi ahli dan tahu apa potensi kita, barulah kita share ke orang lain. Nah, ketika kita share kan di situ ada manfaat-manfaat yang ada yang bisa kita kasih untuk orang lain. Proses-proses tersebut kan adalah proses di mana kita merasa lebih ramai, lebih komplit, lebih ada aktivitas. Kita merasa sepi ya karena kita introvert, karena kita terlalu melihat perkembangan orang lain, meniru orang lain, ngikutin jejak orang lain. Padahal kebahagiaan orang lain belum tentu menjadi kebahagiaan kalian. Kesuksesan orang lain belum tentu bisa menjadi kesuksesan diri lu. Kesuksesan orang lain belum tentu menjadi kesuksesan diri kalian. Jalan orang lain belum tentu bisa menjadi jalan diri kalian. Perkembangan orang lain belum tentu bisa diterapkan sama kehidupan kalian. Lu ngelihat orang lain sukses kan belum tentu sukses. Lu melihat orang lain bahagia belum tentu bahagia. Maka dari itu bila mana teman-teman merasa sepi, coba deh lakukan apa yang lu bisa, apa yang lu miliki. Potensi apa yang ada di dalam diri lu, gali terus, belajar terus. Proses-proses itu adalah proses di mana ada kesibukan. Lebih melakukan hal yang lebih progresif, lebih bermakna, lebih manfaat. Isilah waktu luang yang ada sehingga ada kegiatan, ada proses untuk menuju sukses. Kalau kalian berusaha untuk mengenali diri kalian, berusaha untuk memperbaiki diri kalian, nah itu adalah sebuah kegiatan, sebuah perilaku yang bisa melengkapi kekosongan, kesepian yang ada pada diri kalian. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang gua ucapkan bisa sampai, bisa ditangkap sama teman-teman dan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ini adalah proses dari pembelajaran. Yang terpenting gue kepingin apa yang gue capain, apa yang gue sampaikan bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Support terus channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan saya Barat Muji Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.